Oke, sementara itu pemirsa ada yang berbeda di hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin yang ke-51 karena tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan kader dari PDI Perjuangan, Rati. Pemirsa, para petinggi partai dan sejumlah ketua umum partai politik koalisi hadir kemarin, namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ulang tahun PDIP kali ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Tema yang diusung dalam perayaan hari jadi PDIP adalah Satyam Eva Jaya yang berarti kebenaran pasti menang. Dan fokus peringatan hari jadi PDIP ini adalah turun langsung ke masyarakat hingga basis-basis rakyat di tingkat RT dan RW sebagai jati diri PDIP. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ulang tahun kali ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo karena Presiden tengah bertolak ke Filipina. Wakil Presiden Ma'ruf Aminlah yang hadir dalam peringatan hari jadi PDIP. Elit PDIP tidak mempersoalkan Jokowi yang tak datang ke acara PDIP dan juga menghormati alasan Presiden karena ada agenda kenegaraan. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Sebenarnya jelas juga kader terbaik PDI Perjuangan Presiden Joko Widodo saat ini bertolak ke Filipina. Tadi kita hadirkan informasinya ya. Tapi nampaknya juga banyak yang mengasumsikan bahwa pidato politik Megawati Soekarno Putri kemarin dalam HUT PDIP ini nampaknya juga menyindir keras ke Presiden Joko Widodo. Kita akan ajak pemirsa untuk melihat cuplikan-cuplikan pidato Megawati Soekarno Putri. Paling jengkel kalau orang mikir, oh ya sudah Bu, kita sudah merdeka ya merdeka. Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh. Yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Rakyat Indonesia yang saya cintai, ini saya bicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Jangan tergiur, jangan hanya melihat sosoknya, tetapi pikiran dan hatinya harus menjadi satu. Cermati rekam jejaknya, moral dan etikanya, tanggung jawabnya, dan kemampuan memahami harapan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Dalam keseluruhan, syarat-syarat menjadi pemimpin, PDI Perjuangan bersama P3, Perindo, Hanura, dan para relawan meyakini bahwa Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD lah yang memenuhi syarat itu. Profesor Mahfud MD lah. Oke, tadi menyambung yang disampaikan oleh Ratih bahwa persepsi yang ada di luar sana adalah
mengkaitkan bahwa loh ini sebetulnya seperti apa hubungan antara Bu Mega, PD Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Betulkah ada perpecahan? Kurang lebih itu yang akan kita bahas. Langsung saja kita akan diskusikan hal ini. Sudah ada beberapa orang narasumber yang bergabung bersama kami di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada politisi PD Perjuangan Bang Masinton Pasaribu. Selamat pagi Bang Masinton. Selamat pagi. Ya, selamat ulang tahun dulu untuk PD Perjuangan kemarin. Ya, terima kasih. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada analis politik Foxpol Research and Consulting, Mas Pangi Syarwi. Pagi, terima kasih sudah hadir. Ya, Bang pagi. Masinton. Ya. Oke, dan sudah ada juga pakar mikroekspresi, ada Mas Kirdi Putra. Selamat pagi Mas Kirdi. Selamat pagi semuanya. Oke, dan kita sampai saat ini pemirsa, per detik ini kita masih coba untuk menghubungi kantor staf kepresidenan untuk kemudian bisa bergabung bersama kami berdiskusi, merupakan perwakilan dari pemerintah. Tapi kita harapkan nanti ada yang bisa join bersama kita ya Rati ya. Dan pagi juga hari tidak ini. lupa ternyata juga ada yang join bersama kita. Ini sudah ada Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi sahabat-sahabat semua di studio. Selamat pagi Oke, buat sahabat terima saya kasih Sinton, sudah saya ucapkan selamat Sudah ulang gabung tahun pagi ini. 51 PDI Perjuangan. Oke, nah ini karena sudah ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, kita mau langsung ke Bang Masinton dulu yang kemarin baru ulang tahun. Iya. Jadi ini pasti pertanyaannya banyak sekali, tapi pertanyaan saya adalah kemarin itu Presiden tidak hadir kenapa dan kenapa nggak diundang? Mas Hasto kan bilangnya nggak ada undangan untuk Presiden. Iya Mbak Pita, Mbak Rati. Jadi tadi ngobrol sama Bang Pangi sebelum masuk studio ini. Pertanyaannya sama, gitu ya. Nah dan lebih lagi tuh, Bung Pangi mengingatkan kenapa keluar negeri yang ditemuin ya itu Presiden Filipina. Yang notabene adalah anak dari Ferdinand Marcos, Ya, penguasa otoriter di masanya, ya. gitu kan? Kenapa nggak datang ke acara PDI Perjuangan, Bang? Kata Bung Pangi, Kader sahabat terbaik saya. loh Pak Jokowi. Nah, yang sedang berbicara tentang demokrasi, Ya, kok malah ke Filipina, yang itu menemui Presiden Marcos Junior yang notabene adalah simbol otoritarian. nggak diundang Pak Jokowi sehingga akhirnya memilih aja pergi sana, atau Pak Jokowi yang memilih untuk kerja dulu begitu, tapi Ya. diundang oleh PDIP. Ya karena pergi ke sana, karena ada agenda pergi, ya kan. Maka yang kemarin datang juga, baik itu Wapres, menteri-menteri yang lain, yang memang berkeinginan untuk hadir di acara hari ulang tahun 51 tahun PDI Perjuangan. Oke, tapi pertanyaan saya belum terjawab sama Ratih nih. Kenapa nggak diundang? Itu kan disampaikan Mas Hasto loh, Ya, jelas loh Mas Hasto ngomongnya. Ini memang kami tidak mengundang. Nah ini alasan tidak diundang itu apa? Ya lagi keluar negeri. Oke, Ya alasan itu. menemuin putranya Pak Marcos. Oke. Ah itu loh. Iya kan? Kan mungkin aja kalau ketemu karena agenda beliau padat keluar negeri. Oke, tapi sudah ada komunikasi belum sih dengan Pak Presiden? Kan merupakan kader PDI Perjuangan. Sempat komunikasi belum sebelumnya sama internal? Ya. Kita dengan HUT PDI ini. Oke lah kalau misalnya lagi kunjungan Kan ke luar ada negeri, beberapa tapi komunikasi? kan masih ada beberapa kader PD Perjuangan, ada Pak Menteri Seskap, iya kan, yang juga ada di Istana Negara sana. Jadi nggak masalah tanpa kehadiran Pak Jokowi pun ya udah jalan aja gitu. Kalau menurut Bang Sinton? Iya kan disampaikan oleh Ibu Megawati, PDI Perjuangan ini ya sebagai alat Jadi yang perjuangan hadir yang mau datang saja begitu ya Bang ya. Kalau kata Bu Mega PDI kan yang mau Perjuangan diundang sebagai alat saja. perjuangan politik rakyat Ya. ya. Dia bukan besar karena presiden, Ya, bukan karena menteri. Tri, bukan karena Ya itu karena rakyat Ya. dan gerak seluruh kader. Baik. Nah, itu. Tapi PDIP juga tidak maksudnya tidak masalah juga. Nantinya akhirnya simpang siur di luaran sana mengatakan bahwa memang memperlihatkan benar kok ini nampaknya PDIP dan juga Pak Jokowi ya sudah tidak harmonis. Saat deklarasi Capres-Cawapres tidak datang Pak Jokowi, saat HUT ke 51 juga nggak datang. Ini acara besar, acara sakral untuk kader PDIP. Iya, kalau persepsi kan bisa beda-beda persepsi Oke. antar orang. Oke. Silakan. Baik, kita ke Bang Noel. Bang Noel, ini tadi Bang Masinton mengatakan ya karena lagi kunjungan kerja ke luar negeri, ke Filipina, jadi tidak datang kemarin. Tapi Anda melihatnya apakah memang karena tidak diundang dan juga akhirnya ini menjadi bola liar juga, jadi konsumsi publik nih mengenai kemarin tidak ada kedatangan Pak Jokowi, kemudian juga banyak sindiran yang dilakukan oleh Bu Mega dalam pidatonya. Ya, kemarin hasil diskusi semalam di salah satu TV nasional
salah satu kader PDIP menyampaikan bahwa undangan itu sudah ada, kemudian undangan itu diterima oleh Presiden, kemudian Presiden menyampaikan bahwa ada agenda-agenda kenegaraan yang nggak mungkin dia tidak hadir. Sama itu, dan kedua belah pihak saling memahami situasi, sama-sama memahami situasi masing-masing. Misalnya kayak PDIP menyampaikan bahwa oh iya, karena ini adalah persoalan kenegaraan, PDI selaku partai besar, sebagai partai yang mengusung Pak Jokowi, memaklumin situasi itu. Begitu juga Pak Jokowi, dan akhirnya Pak Jokowi juga merekomendasi untuk Wakil Presiden hadir di acara itu, yaitu Pak Maruf Amin. Dan saya rasa tidak ada persoalan kerenggangan apapun, biar gimana pun Pak Jokowi adalah kader yang selalu menghormati Bu Mega sebagai ibu ideologis perempuan tangguh yang lahir dari masa kegelapan Orde Baru. Jadi saya rasa polemiknya tidak terlalu yang kita bayangkan dalam opini-opini beberapa hari ini. Jadi menurut saya situasinya normal-normal aja. Karena biar gimana pun Presiden Jokowi kan kita lihat ada beberapa agenda di beberapa negara ASEAN. Salah satunya memang kunjungan kenegaraannya di Filipina. Begitu, Mbak. Kita mendengar pernyataan dari pidato Bu Mega kemarin menyatakan satu persatu siapa yang tidak hadir. Tapi kemarin kita tidak mendengar kenapa Presiden Jokowi tidak hadir dan juga tidak disebutkan oleh Bu Mega. Anda melihat tidak ada hal yang janggal di situ? Ya karena tidak hadir maka tidak disebutkan namanya, kan begitu. Jadi soal disebut atau tidak disebutkan, saya rasa gimana? Gimana, Mbak? Kemarin Ibu Megawati juga menyatakan beberapa menteri yang tidak hadir dikarenakan sedang kemana, disebutkan oleh Bu Mega, tapi Pak Jokowi tidak disebutkan. Ya mungkin karena Bu Megawati paham Pak Jokowi ada tugas-tugas kenegaraan, ngapain harus disebutkan juga, kan itu. Baik. Oke. Bang Noel. Oke, Siap. tampaknya Halo. terkendala komunikasi. Ada. Halo, Bang Noel. Halo, Oke, halo, nanti kita halo, Mbak. Bang Noel lagi, kita perbaiki dulu sambungan komunikasi kita ke Bang Noel, ada beberapa Oke. hal yang harus kita gali. Tapi kita ke Mas Pangi dulu. Mas Pangi, melihat ketidakhadiran dari Presiden Joko Widodo, ini baru pertama kali loh Presiden Jokowi tidak hadir di acara HUT PDI Perjuangan. Apakah ini karena faktor Presiden Jokowi memang kebetulan kemarin ke Filipina ya? Atau memang sebetulnya ini menegaskan bahwa ada ketidakharmonisan hubungan antara Bu Mega dan juga Presiden Joko Widodo? Yang mana Mas Pangi? Keharmonisan ya, kata diksi itu kan sebenarnya terlihat tidak dalam konteks yang kasat mata saja kan. Memang kan nuansa kebatinan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu kan sebenarnya kalau kita baca kita bisa melihat klik atau tidak lagi kan. Jadi sejak deklarasi ketika Gibran masuk, nah sejak itulah memang semuanya sudah memang tidak ada lagi keharmonisan sebenarnya. Karena memang dianggap ketika pelanggaran etik kemudian bergandengan dengan cawapres yang melanggar etik itu mungkin Ibu Mega tidak menerima itu sebetulnya. Itu yang membuat beliau keberatan, dan itu juga mungkin alasan tidak mengundang juga karena dianggap tidak menjalankan konstitusi dengan baik gitu. Padahal kan disumpah presiden kan menjalankan konstitusi. Nah, persoalannya memang tidak melanggar sebagai calon wakil presiden waktu itu anak presiden, tetapi mengubah konstitusi kan. Nah itu. Jadi konteksnya sejak itu saya lihat memang sudah renggang ya. Itu walaupun sebenarnya ya? kecurigaan bau-bau untuk renggang itu memang ada terakhir itu ketika deklarasi kan. Jadi deklarasi Mas Ganjar dengan Mahfud itu Pak Jokowi kan juga sedang di luar negeri, tidak di sini. Ya. Nah, dan di HUT PDIP yang kali ini memang ini yang pertama kali Pak Jokowi tidak hadir. Nah, artinya memang Pak Jokowi memang tidak mau lagi berpura-pura mungkin. Ya kalau memang nggak nyaman lagi, gimana mau dipaksa juga kan? Ya memang nggak nyaman gitu, nggak klik lagi gitu. Jadi, tetapi memang apa yang disampaikan Bang Masinton itu juga menarik karena Pak Jokowi ini kan senang dengan simbol pakaiannya itu Pak Jokowi senang. Hari Reshuffle itu harus simbolnya ada. Kemudian di tradisi Jawa itu kekuasaan Jawa kan simbol. Nah, simbol hari ini juga menurut saya agak menarik juga karena Pak Jokowi di saat PDIP memang HUT PDIP tentang PDIP kan perjuangannya kan demokrasi, HAM, menjunjung tinggi konstitusi dan seterusnya. Tapi Pak Jokowi berkunjung, saya nggak tahu apakah ini alamiah atau desain atau memang ini ya karena udah dijadwalkan saja
mengunjungi ya negara Filipina yang kita tahu bahwa Bongbong ini adalah anak dari Ferdinand Marcos yang dikenal sebagai negara yang dulu otoriter gitu ya, memakai hukum darurat militer untuk melawan oposisi, memukul mundur oposisi, dan semangat demokrasi memang nggak ada sama sekali. Nah, itu menurut Mas Pangi, karena mirip dengan Orde Baru. Itu terjadi secara natural saja ya, memang diagendakan ke sana. Ya itu natural atau alamiah, tetapi kan di dalam politik kita nggak tahu apakah ini alamiah atau natural kan? Atau semesta menuntun ya? Atau semesta menuntun harus ke sana. Kenapa kiblatnya ke Filipina? Mas Pangi, apa mungkin kata yang bisa menggambarkan hubungan PDIP dengan Joko Widodo? Talak 3 atau putus sementara atau gimana? Ya, kalau saya mencermati hari ini di dalam konteks hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi, memang sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Memang udah, maksudnya kalau dalam ya dibilang talak 3 ya udah talak 3 sih sebenarnya udah. Statusnya udah talak 3. Kan memang PDIP memang canggih juga untuk menahan status kan untuk dipecat atau tidak. Karena di situ kan PDIP ingin melihat loyalitas, bagaimana apakah betul Pak Jokowi masih mencintai PDIP atau tidak. Nanti kita faktanya di PDIP kan nggak adil lagi. Kita tanyakan betul nggak itu talak 3 ke Bang Masinton, tapi jeda dulu ya kita ya. Maka Indonesia Pagi melihat dia saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Aja boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no. Ingat loh, ini saya masukkan message saya dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Kekuasaan di tangan rakyat begitu ya. Saya mau ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, itu salah satu poin. Sebenarnya poinnya banyak banget ya kalau mencermati potongan-potongan pidato Bu Mega. Apa yang bisa terbaca? Kalau kita melihat pidato Bu Mega memang biasanya berapi-api. Ada yang beda nggak kali ini? Yang beda adalah dasar kalau kita bicara orang berapi-api itu nggak harus marah. Tapi kalau kita bicara saat ini, Bu Mega itu tarikannya marah, tarik garis di sini, kenceng di sebelah sini, dan kemudian ketika ada penekanan-penekanan kalimat tertentu, tunjukkan jari dengan posisi dominan, itu jelas ini hard code, ini kode keras sekali dari Bu Mega kepada, ya kalau mungkin sahabat-sahabat saya ini mungkin agak ulan, kalau saya akan bilang ya Pak Jokowi udah titik ceger gitu aja. Pak Jokowi udah ya? Udah, targetnya adalah Pak Jokowi. Gitu. Tapi kalau untuk pemilihan diksinya sendiri, beberapa mengatakan juga kekuasaan, berulang-ulang mengatakan kekuasaan hukum itu dipermainkan, kekuasaan itu dijalankan semau-maunya, no gitu. Nah, ini kan sebetulnya bahasa tidak langsung untuk bilang, sekali lagi ini diksi ya, dikatakan seperti itu. Untuk mengatakan bahwa sebetulnya ada sebuah hal yang melanggar demokrasi. Ada sebuah hal yang kemudian bisa berarti tanda petik terjadi misalnya ketidakbenaran dalam pelaksanaan pemilu, misalnya kecurangan dan sebagainya. Sebetulnya seperti itu. Nah, cuman memang politik di Indonesia ini sepertinya penuh dengan politik-politik yang sifatnya adalah sopan, indirect, dan kemudian penuh dengan simbol tadi, gitu. Ya, terbukti misalnya Bang Masinton gitu, misalnya saya bilang ini, saya gregetan dari tadi gitu. Karena posisi beliau memang nggak bisa ngomong beda gitu misalnya gitu ya. Di dalam, saya yakin ada hal-hal yang perlu dijaga. Tapi jangan dibaca di sini Bang Masinton, ini beda topik nanti kita. Tetapi poinnya adalah bahwa sebetulnya ini adalah sebuah permainan politik yang kalau ditanya apakah sudah talak 3 tadi, bisa jadi ini talak 3. Tetapi kita tahu politik nggak ada musuh abadi, nggak ada teman abadi. Tapi tadi Mas Kirin menyampaikan bahwa ini ekspresi kemarahan dari Bu Mega. Nah, saya mau ke Bang Masinton. Kalau tadi kita bahas soal substansi ya, dari pidato politik Bu Mega menyampaikan bahwa ya pemilu ini jangan sampailah dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Bu Mega, melihat ada upaya itu memang ya? Atau seperti apa? Bu Mega itu bukan orang yang suka pura-pura. Beliau selalu ekspresif menyampaikan sikap dan pandangannya. Apalagi melihat ini kan beliau sampaikan, ini pemilu ini hal yang rutin kok 5 tahun. Regulasinya sudah ada. Jelas, ya. Iya kan? Nah,
Jalankanlah itu, taatilah itu, agar kita menuju sebuah negara demokrasi yang modern, ya, yang berkeadaban, berdemokrasinya dengan tanpa kecurangan-kecurangan. Jangan merasa ada yang memegang kekuasaan hari ini bisa berlaku semena-mena. Berarti artinya Karena ada upaya untuk apapun- melanggengkan kekuasaan itu kalau perspektif dari Oh iyalah, PDI orang Perjuangan. MK jadi tabrak kok. Oke. Ya gimana? Ya, itu kan jelas. Kita kan bukan orang yang suka pura-pura, suka bohong-bohong gitu ya. Berpura-pura apa segala macam. Kita sampaikan. Gitu loh, dari persoalan proses etik, moralitas. Karena negara ini harus bisa dikelola dengan cara-cara yang beradab, tidak melanggar etik, gitu loh. Nah, jadi dalam ulang tahun, dalam momentum kegiatan PDI Perjuangan, Bu Mega selalu menekankan tentang bagaimana prinsip kita menjalankan negara demokrasi ini dengan Bang Masinton, ini bertumpu untuk Pak pada Jokowi kedaulatan seperti kata Mas Kirdi atau untuk mengingatkan para kader? untuk seluruh kekuasaan, ya, yang berperilaku semena-mena. Kekuasaan itu kekuasaan dalam negeri atau luar negeri? Yang mana? Kekuasaan yang menabrak spirit dasar demokrasi. Maka Ibu Mega menyampaikan, ya, tentang yang langgeng itu adalah kuasanya rakyat. Ya. Yang langgeng itu tentang akar rumput, gitu loh. Filosofi akar Yang rumput. jadi kekuasaan itu tidak langgeng karena dia bersumber dari rakyat. Oke. Jangan ketika memperoleh kekuasaan menggunakan kekuasaan tadi untuk melanggar seluruh kesepakatan dasar bangsa ini, gitu Oke, loh. baik. Hati-hati, gitu loh. Kekuasaan yang langgeng itu kita sudah pernah mengalami fase itu. Ya. Era Orde Baru, ya, yang melanggengkan kekuasaan 32 tahun, dan juga tadi di Filipina Marcos, Rezim otoriter yang ya, disampaikan juga. ya, digulingkan oleh rakyat, Ya, Pak. oke. Mendatangkan perlawanan dari rakyat. Rakyat lah yang akan menggulingkan kekuasaan yang tidak menjalankan amanah dan daulat dari rakyat. Oke, ada upaya untuk kemudian melanggang kekuasaan. Saya mau ke Bang Noel. Bang Noel, dari PDI Perjuangan melihat ada upaya itu. Kalau Bang Noel melihat ada indikator itu juga kah? Ya gini, pidato Bu Mega itu tetap kita memahami bahwa itu bentuk daya kritis Bu Mega sebagai kader pemimpin ideologis. Kami tidak mau menyangga, kami tetap menghormati semangat Bu Mega sebagai pimpinan partai politik, ya kan. Kedua, ya mungkin juga Bu Mega sedang menyindir kadernya agar kadernya jangan lupa yang namanya akar rumput, yaitu rakyat. Gitu. Jadi penyampaian Bu Mega itu sebuah kritik buat siapapun ya bangsa ini. Itu jangan bermain-main dengan namanya kedaulatan. Kekuasaan itu memang tidak langgeng, karena kekuasaan Adil, itu tapi untuk kekuasaan. hanya bisa. Iya, kita sadar itu. Lantas ingat juga, ada kekuatan rakyat. Rakyat bisa juga memberi perlawanan terhadap kekuasaan yang angkuh, tapi rakyat juga mampu melawan partai yang angkuh. Gitu. Ini harus dipahamin. Kekuasaan itu ada dua. Kekuasaan yang absolut dalam kekuasaan pemerintahan, dan kadang-kadang ada organisasi yang merasa berkuasa. Nah, kita lihat nanti di 2014 nanti, mana yang akan kalah. Kekuasaan yang berpihak kepada rakyat atau partai yang selama ini membangun kesan populisme gitu. Jadi kita lihat nanti di 2024 nanti mana yang diterima rakyat. Karena kan kita sepakat bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kita akan bisa melihat seberapa besar pilihan rakyat itu. Tapi jangan nanti cengeng, nangis gitu loh. Maksudnya gini, jangan juga nanti ketika nanti, karena kita sudah tahu rakyat ke depan ini sudah punya pilihan terbaiknya buat mimpin bangsa ini, yaitu Prabowo Gibran. Jadi jangan nanti buat narasi-narasi terkait kecurangan apa dan sebagainya. Karena gini, kita sudah letih dengan hal ini. Karena rakyat sudah capek, sudah muak. Kita butuh pemimpin yang selama ini dihina, direndahkan, dibocil-bocilkan, diingus-inguskan, dibilang pemimpin cengeng lah, sebagainya. Tapi semoga ke depan ini kita akan tahu bahwa 2024 nanti ada sosok pemimpin yang punya komitmen buat bangsa ini, yaitu Prabowo. Gimana? Baik, Bang Noel, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Konteks dalam pemilu
ini begitu ya, nampaknya juga ada sindiran yang ditujukan. Kalau Mas Kirdi mas secara terang-terangan tadi ini jelas ke Pak Jokowi begitu ya. Pak Jokowi juga jelas juga saatnya nampaknya juga arah dukungannya sudah memperlihatkan ke Prabowo Gibran begitu ya. Anda melihatnya seperti apa dalam konteks pemilu yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin? Melanggengkan kekuasaan dan lain sebagainya. Oke, kalau seandainya kedaulatan itu dipercaya bahwa di tangan rakyat, Bu Mega harus konsisten dengan sikapnya. Ya sudah, serahkannya ke rakyat nanti 2024. Siapa yang dipilih? Gitu loh. Partai yang selalu menarasikan kecurangan atau nanti Prabowo Gibran yang hari ini di mata rakyat sedang diuji. Komitmen kebangsaannya, komitmen keberpihakannya. Kan bangsa ini selalu menguji siapapun pemimpinnya. Ya, gimana? Bang Noel, partai yang selalu menarasikan kecurangan tadi yang Anda sampaikan siapa maksudnya? Ya kita lihat siapa selama ini. Saya nggak mau menyampaikan itu, tapi kan kita sudah tahu siapa partainya gitu loh. Yang selalu menarasikan kecurangan, melanggar hukum dan sebagainya, etik moral. Jujur, kita tidak punya hak moral sedikit pun dalam mengambil sebuah kesimpulan, apalagi memberi sebuah penilaian. Jadi biarkan, kalau kita punya komitmen terhadap kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat, ya sudah kita uji. Kita uji benar-benar bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat, bahwa hakim tertinggi itu adalah rakyat. Ya sudah, nanti 2024 ini tanggal 14 Februari itu akan diuji mana yang lengser, kekuasaan yang berpihak kepada rakyat atau entitas partai yang selalu membangun isu-isu populis seakan-akan berpihak. Itu ketahuan kok nanti gitu loh. Tapi sekali lagi saya punya keyakinan bahwa tetap apa yang disampaikan Sinton itu terkait demokrasi harus dijaga. Iya, kita tidak mau akan melanggengkan siapapun kekuasaan, tapi sekali lagi kita tetap menghormati daya kritis Bu Mega sebagai pemimpin ideologis. Biar gimana pun Bu Mega punya sejarah yang luar biasa dalam proses demokrasi, karena kita melampaui proses demokrasi yang gelap di Orde Baru. Kita sepakat, kita tidak akan memberi sedikit pun ruang siapapun berkuasa nanti di 2024 mau sewenang-wenang. Karena kita ini kan aktivis 98. Kami tidak akan pernah membiarkan. Kita punya traumatik sejarah terhadap kekuasaan otoriter Orde Baru. Oke, berarti Bang Noel membantah bahwa ada kekuasaan yang berupaya untuk melanggengkan kekuasaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Apakah Baru Syabaki kembali hadir saat lagi untuk Anda? Oke, kita langsung ke Bang Masinton. Tadi Bang Noel menyampaikan bahwa nggak ada kok itu, nggak ada upaya dari kekuasaan untuk kemudian melanggengkan kekuasaan saat ini. Gimana Bang Masinton? Jadi indikatornya Bang Masinton apa? Ditanggapin tadi Bang Noel. Ya kata dia. Kalau kata Bang Masinton gimana? Fakta di lapangan kan ada kekerasan dari TNI gitu ya. Kemudian bagaimana aparat penegak hukum itu mulai meriksa-meriksa, manggil-manggilin gitu loh. Jadi itu sesuatu yang dirasakan di bawah. Kalau mau bilang nggak ada, faktanya ada, ya gitu loh. Ya tentu panggilan-panggilan itu kan bukan kepada di mana Noel sekarang baru berpartai kan, nah, gitu loh. Jadi tapi jangan narasi kecurangan, jangan narasi tadi. Lah iya. Katakan jangan ada partai-partai yang narasinya seperti itu. Bu Mega itu nggak pernah dia bicara ya, tidak datang dari asumsi-asumsi beliau, selalu berangkat dari fakta-fakta yang ada dan dirasakan oleh grassroots di bawah, akar rumput tadi itu. Ya. Nah jadi ya, apa tentang dipanggil itu, umpama ada kepala desa dan lain-lain itu dipanggilin tuh, ya dukung si Anu ntar ya, gitu loh, jelas itu. Jadi itu fakta, jangan dukung yang lain gitu, diarahkan. Nah jadi ini yang disampaikan kemarin oleh Ibu Megawati, ini proses 5 tahunan, ajang rakyat dibebaskan memilih siapa calon pemimpinnya. Jangan diarahkan menggunakan tangan-tangan kekuasaan gitu loh. Nah, pemilu ini adalah sarana demokrasinya rakyat. Ya. Maka disebutlah itu, kalau dalam ini kita tuh pemilu ini pestanya rakyat. Karena disitulah rakyat bebas untuk menentukan pilihannya tanpa ada intervensi, tanpa ada intimidasi. Itu prinsip dalam
kedaulatan rakyat tadi. Rakyatlah yang berdaulat. Itu makanya. Oke, Bang Noel silakan langsung ditanggapi. Ya, Sinton tadi memberi indikator-indikator terkait kepala desa diperiksa, kemudian ada kekerasan. Faktanya justru kita lihat ada instrumen negara tingkat kepala daerah yang tertangkap basah untuk mendukung salah satu paslon, misalnya ke Mas Ganjar. Nah itu fakta. Kedua ada kepala daerah lagi di Majalengka, itu sudah terbukti dan ada keputusan Bawaslu bahwa dia terlibat dalam proses penggiringan untuk mendukung salah satu paslon, itu ke Ganjar. Dan terus kemudian ada juga pengakuan PNS di Jawa Timur, semua arahnya ke Mas Ganjar. Kok kenapa kita yang dituduh? Enggak, ini tidak baik, apalagi coba menarasikan ketidaknetralan TNI, itu tidak baik juga. Kemudian ada juga penyampaian narasi-narasi terkait polisi melakukan intimidasi, kacau juga. Saya bilang, ini mulai ngeri, saya bilang. Maksud saya gini, kalau tidak siap menang, hentikanlah narasi itu. Kalau nggak kuat menghadapi kekalahan, ya sudah. Kita coba membangun narasi-narasi yang menunjukkan bahwa PDIP itu sebagai partai besar. Tunjukkan PDIP sebagai partai besar, gagasan-gagasan besar, agar apa? Yang diterima itu adalah cara berpikir yang besar. Karena sampai detik ini Bu Mega di mata saya adalah tetap tokoh besar, dan PDIP tetap adalah partai-partai besar. Biarkan saya sih sudah hentikanlah narasi-narasi, diksi-diksi yang hanya coba mengeskalasi rakyat yang akhirnya apa? Tidak nyaman. Tetap saya menganggap bahwa PDIP adalah partai besar. Baik, poinnya sudah kita tangkap. Tadi Mas Ipang, janganlah pidato Bu Mega ini mengekskalasi begitu ya. Terus kemudian kita kutip sedikit nih, tadi selain juga Bu Mega mengatakan hukum itu dipermainkan, kekuasaan itu dijalankan semau-maunya saja, tapi Bu Mega juga ada sedikit menyindir. Kalau ada pemimpin tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, justru tidak menaungi rakyatnya. Nah, kalau Anda melihat, memang kemarin pidatonya seperti pernyataan Bang Noel, mengekskalasi rakyat. Ya, sebetulnya secara pidato Bu Mega dalam konteks ideologis itu pidato yang sangat ideologis untuk menjaga konstitusi, itu niatnya jelas. Trayek kebangsaan itu menjalankan konstitusi. Nah, itu yang beliau ingin pertegas, embarkasi negara kekuasaan dengan negara hukum. Penyalahgunaan kekuasaan, ada intimidasi misalnya, bahwa itu tidak sesuai dengan prinsip the rule of law negara, freedom of expression, freedom of speech. Kemudian ada istilahnya disebut hukum dipermainkan, itu menjadi negara kekuasaan bukan negara hukum, karena hukum dijadikan alat untuk kekuasaan, kan itu. Nah, fakta-faktanya disampaikan Bang Masinton termasuk oleh Bang Noel. Nah, bagaimana juga konsistennya Ibu Mega untuk menjaga dinasti politik agar tidak terjadi. Beliau ingin berhentikan itu, kemudian memperpanjang masa jabatan, gerakan itu ada, dan itu bukan alamiah, itu dibuat by design, dikerjakan oleh tim-timnya. Ya, orang di beberapa media udah dibuka semua bagaimana kerja istana untuk memperpanjang 3 periode itu kan. Kemudian beliau juga menghentikan agenda misalnya memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, termasuk 3 periode dan seterusnya, dan termasuk misalnya ideologi Bu Mega untuk menolak, itu populis. Main bola itu kan populis, tapi kemudian timnas Israel nggak bisa ke sini karena itu menjalankan amanat konstitusi kita, undang-undang dasar kita, penjajahan dan atas dasar kemanusiaan, dan prinsip itu dijaga ketat meskipun pada saat yang sama dia harus berkorban, elektabilitasnya PDIP terganggu gitu. Nah, itu sangat dilakukan oleh Bu Mega. Maka hal-hal yang populis pun itu mengorbankan PDIP sendiri. Nah, itu yang membuat kemudian hubungan bulan madu antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, termasuk hari ini udah talak 3, itu selesai. Karena prinsip dengan realis dengan idealis nggak ketemu. Karena ini yang membuat kemudian PDIP harus berpisah. Karena antara realis dengan idealis nggak ketemu lagi titiknya. Nah, terakhir adalah soal misalnya Bu Mega berpidato mengatakan jangan tergiur dengan pemimpin yang misalnya atau sosok yang antara pikiran dan hatinya tidak sejalan. Kalau misalnya dia mengatakan cermati moral, itu kan kejelasan, menjaga moral. Kemudian cermati etikanya, kemudian rekam jejaknya. Itu jelas sekali bahwa, dan apakah dia mampu memenuhi tanggung jawab 270 juta rakyat Indonesia. Itu jelas poinnya adalah kepada presiden hari ini.
nggak jauh dari itu. Nah, ini yang saya katakan. Sindiran-sindiran atau pernyataan pidato politik Bu Mega itu semuanya ditujukan untuk Pak Jokowi. Ya, memang disampaikan tadi Bang Kirdi, memang saya melihat ini sudah bukan implisit tapi eksplisit, termasuk beliau mengatakan akar rumput, misalnya dia mengatakan kekuasaan yang dijalankan semaunya. No, itu kan menunjukkan bahwa ini negara yang bersusah payah dibangun, kan gitu. Kita melawan 3,5 tahun penjajah. Kok sekarang kemudian aparat TNI, kemudian termasuk ini ada juga kritik saya terhadap Bu Mega misalnya. Ini sekali lagi. Bu Mega bilang gini, sedikit aja. Jangan saya dibully, nanti saya akan laporkan ke pengacara saya, advokat. Ini juga kelihatannya nggak connect. Ini menurut saya juga nggak pas sebetulnya. Karena ini tahun politik, jangan dibully, kalau nggak saya akan laporkan. Yang kita tangkap dari meskipun pada waktu yang sama soal pelor gitu kan. TNI menyalahgunakan kekuasaan menembak rakyat dengan pelor, padahal itu dibayar oleh negara, pajak negara. TNI harusnya melindungi rakyat gitu. Itu sebenarnya pun terjadi sebelum pemilu ini. Waktu di Bawaslu waktu 2019 itu kan banyak juga rakyat yang ditembak pakai pelor. Nah, itu artinya konsisten. Nah, sekarang Ibu Mega mengingatkan lagi. Sebenarnya itu juga menyindir Pak Jokowi ketika banyak korban yang meninggal pakai peluru panas. Bukan peluru karet ya, di Bawaslu sampai sekarang nyawanya melayang-layang. Mas Pangi, kita tangkap poinnya. Tadi Mas Pangi menyatakan bahwa pidato politik dari Bu Mega ini ditujukan untuk Pak Presiden Joko Widodo. Saya mau ke Mas Kidi. Mas Kidi, kalau tadi kan sudah dibaca, ini gestur dari Bu Mega. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Karena kan waktu itu juga sempat di-doorstop oleh wartawan. Waktu itu sempat ditanyakan, Pak hadir tidak waktu atau nanti ketika hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan? Apa yang bisa ditangkap dari gestur Pak Presiden waktu itu? Kalau Pak Presiden Jokowi itu gesturnya sebetulnya mirip-mirip ya, walaupun memang ada beberapa poin kelihatan. Untuk yang bagian tersebut ketika di doorstop kemudian di stop oleh wartawan, itu buat saya adalah gaya yang merupakan dia masih nutupin sesuatu yang dimana nggak menampilkan emosi. Ya memang ada acara, ada segala macam kayak gitu. Indikatornya apa? Kenapa bisa dinilai seperti itu? Karena tidak ada sebuah gerakan-gerakan yang misalnya Pak Jokowi itu kan kelihatan banget. Kalau dia misalnya bilang enggak segala macam gitu, Pak ada posisi-posisi tangannya misalnya kemudian gaya dominannya keluar, kemudian dia megang ada barang-barang aksesoris di badannya, itu kan enggak, artinya jawaban itu sudah di-exercise. Karena sorry to say gitu, saya tidak percaya kalau ada sebuah alasan, misal alibi, kita bicara elit politik dari partai maupun kekuasaan eksekutif, itu bilang bahwa ada kebetulan tugas gitu. Loh, memang ulang tahun PDIP terjadinya tiba-tiba ujung-ujung mak jegaki gitu loh, tiba-tiba gitu kan. Atau bisa lewat Zoom gitu sekarang ya kan, bikin video statement sebelum berangkat gitu kan ya, bisa-bisa aja. Artinya sudah direncanakan, jawaban itu pun sudah di-exercise. Mas Kirdi, sedikit sebelum kita jeda, itu emosi yang terlihat emosi marah atau ada kecewa kayak orang baru putus cinta gitu? Emotionless, lebih kayak nggak ada apa-apa. Kayak gitu. Tapi itu sekali lagi, kita bicara Pak Presiden kita itu orang yang cukup jago di dalam menjaga raut wajahnya. Yang kelihatannya jaga kalau kita dalam jangka waktu panjang didesak, baru kelihatan dari gestur. Baru kelihatan. Kalau Bu Mega kemarin emosi? Oh, Bu Mega kelihatan jelas. Kecewa? Marah. Tetapi yang menarik adalah sebetulnya catatan buat Bu Mega adalah saya sepakat dengan Bang Pangi bahwa itu ideologis sekali gitu ya isinya. Tetapi anak zaman sekarang, banyak manusia Indonesia saat ini lebih tertarik pada bukan simbolisme, lebih tertarik pada gimmick-gimmick yang disampaikan langsung yang seru dengan kondisi sekarang. Sementara kalau kita bicara Bu Mega itu orang yang cukup ideologis, idealis, dan sayangnya menggunakan cara-cara yang agak lama untuk menyampaikan sesuatu. Angkatan bapak saya mungkin ngerti gitu, dapat itu. Lah angkatan anak saya kan beda gitu. Bukan berarti salah atau benar kata-katanya, tapi cara penyampaiannya diubah gitu loh. Lebih seru jadi. Jadi itu ekspresi yang ditangkap dari raut wajah Bu Mega dan juga Pak Jokowi ya. Sekali lagi kita sudah dan terus berupaya sampai detik ini untuk menghubungi perwakilan dari pemerintah, yaitu KSP, untuk bisa bergabung bersama kami berdiskusi pagi hari ini. Kita harapkan bisa segera join ya, supaya kita bisa dapatkan perspektif juga dari pemerintah. Tapi kita jeda dulu, apakah Baru Syafaqi kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami. Segmen ini waktunya terbatas. Saya mau langsung ke Mas Pangi dulu ya, untuk memberikan tanggapan, tapi singkat saja. Dampak dari ketidakharmonisan hubungan antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega ini apa? Apakah juga akan berpengaruh terhadap suara dari PDI Perjuangan ataupun sebaliknya, atau bagaimana? Singkat saja. Ini sebenarnya adalah waktu yang untuk menguji ya, apakah memang selama ini PDIP itu menang 2 kali pemilu, tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan, itu karena bersatunya figur Jokowi efek dengan mesin partainya. Sehingga
sekarang yang terjadi adalah adu gerobak kan antara figur Jokowi efek dengan mesin partai PDIP. Nah, ini juga hari ini pertaruhan di Jawa Tengah. Apakah Jokowi efek akan lebih besar pengaruhnya atau mesin partai PDIP tidak bisa diganggu, tidak bisa digembosi di Jawa Tengah. Itu juga ujian bagi PDIP bahwa partai ini kuat bukan karena figur, tapi kuat karena akar rumput, karena grassroots, karena mesin partainya, bukan kuat karena populisme atau karena person atau karena personalisasi dari seorang kandidat. Oke, itu untuk partainya, tapi untuk Jokowi singkat saja. Jokowi menurut saya hari ini mutual understanding, selama ini Jokowi merasa tidak butuh lagi PDIP. Itu kelihatan sekali bahwa beliau ingin membesarkan satu partai yang namanya PSI. Nah, ini udah kelihatan dari gelagat, dari bagaimana anaknya jadi ketua umum, kemudian Pak Jokowi memahami bahwa saya bisa membuktikan bahwa saya tidak lagi petugas partai, mungkin selama ini keberatan dengan petugas partai, bahwa dalam pidato pernah disinggung oleh Bu Mega, Pak Jokowi itu, waduh sayang, sebenarnya bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Nah, Pak Jokowi ingin membuktikan balik mungkin, ya saya tanpa PDIP saya juga bisa hari ini. Bisa menjadikan anak saya sebagai wakil presiden, bisa menjadikan PSI nanti sebagai ketua umum anak saya menjadi partai yang lolos di parlemen. Kita tanggap poinnya. Bang Masinton, tadi dikatakan Mas Ipang bahwa ini Pak Jokowi nampaknya juga tidak ada mau melekat PDIP lagi. Dan tadi tanggapan mengenai pernyataan dari Bang Noel bahwa jangan sampai adanya pidato seperti ini dari Bu Mega yang akhirnya membuat intensitas atau tensi politik ini eskalasinya semakin meningkat. Termasuk suara ya, suara PDI Perjuangan tadi. PDI Perjuangan itu selalu bicara hal yang prinsip, yang mendasar buat bangsa ini. Bukan bicara tentang gimmick. Yang saya rasa kita semua harus berada dalam kapasitas itu, baik media sebagai pilar demokrasi, akademisi dan lain-lain. Karena hari ini bangsa ini dia tidak boleh dimanipulasi dengan hasrat-hasrat kekuasaan. Apapun ruang demokrasi ini harus tetap kita jaga. Karena demokrasi ini sesuatu yang diperjuangkan dengan susah payah. Maka ketika ada upaya mengembalikan semangat kekuasaan yang ingin melanggengkan praktek-praktek kekuasaan dengan menggunakan berbagai cara, ya, nah itu yang harus kita cegah. Itu loh. Nah, semangat itu, apapun itu politik, semua orang tentu berkepentingan untuk meraup dampak elektoral. Itu hal yang lumrah. Tetapi hal yang prinsip dalam demokrasi itu tidak boleh digadaikan, tidak boleh dipertaruhkan hanya karena kepentingan elektoral. Itu soal kelanggengan kekuasaan kita tangkap. Bicara sudah. tentang Soal suara PDI Perjuangan. Pentingnya singkat Bang Mas. Soal suara PDI Perjuangan akan berpengaruh nggak dengan ketidakharmonisan hubungan antara keduanya? Tadi saya mengutip pernyataan dari Mas Pangi. Singkat saja. PDI Perjuangan itu dibesarkan oleh rakyat, bukan dibesarkan oleh presiden, karena PDI Perjuangan ya punya presiden Ibu Megawati, punya presiden Pak Jokowi. Jauh sebelum itu PDI Perjuangan sudah ada, sudah eksis, gitu loh. Jadi PDI Perjuangan itu dibesarkan oleh rakyat, dibesarkan oleh kader-kader bersama dengan. Jadi nggak berpengaruh terhadap suara partai. Kalau PDIP nggak menang pemilu. Sebentar. Ya, nanti kita tunggu. Jokowi nggak punya. Nanti kita tunggu. Sebentar. Jadi begini. Singkat saja. PDI Perjuangan beberapa tokoh yang menyempal dari PDI Perjuangan, mohon maaf ini ya, beberapa tokoh yang menyempal dari PDI Perjuangan ternyata tidak lebih besar dari PDI Perjuangan. Oke, Bang Maco meyakini mesin partainya ini jauh lebih besar dibandingkan ketokohan. Oke, Bang Noel, kami persilakan. Untuk tadi Mas Pangi, dampak ketidakharmonisan hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Begitu gini, Terima kasih. Kalau PDIP dibesarkan oleh rakyat, ingat Jokowi juga dipilih oleh rakyat. Ada dua kekuatan nanti di 2024 yang bertarung. Pemimpin yang lahir dari kehendak rakyat dengan pemimpin yang lahir dari keinginan elit. Dan Pak Jokowi lahir dari kehendak rakyat. Begitu juga Pak Prabowo nanti dan Mas Gibran. Kita uji aja mana yang benar-benar dipilih oleh rakyat nanti di 2024. Rakyat punya hak menentukan pilihannya. Jangan lagi kita menghina pilihan rakyat itu nanti. Karena gini, rakyat punya hak untuk marah. 2024 itu adalah bentuk sanksi terhadap partai yang selalu punya hasrat kekuasaan. Jadi jangan Jokowinya seakan-akan ingin melanggengkan kekuasaan. Partai juga begitu perilakunya. Partai yang korup juga sama perilakunya dengan kekuasaan yang korup.
Nah sekarang tinggal kita lihat nanti 2024 nanti mana yang dipilih rakyat, Pak Prabowo Oke. atau mereka yang melanggengkan ingin kekuasaan lagi. Kita uji 2024 suara rakyat adalah suara Tuhan. Vote Populi, Vote Dei. Baik, terima kasih banyak Bang Noel, terima kasih banyak juga Bang Masinton, kemudian juga Mas Kirdi dan juga Mas Ipang sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.